Pada bulan Maret, langit biru mendung dan hembusan angin bertiup, menggulung pohon willow dengan ringan. Dan kadang-kadang lampu listrik menerobos kehampaan dan hujan gerimis di atas bumi. Cuaca yang mendung ini membuat orang merasa tidak nyaman. Jiang Bai yang sedang duduk di kasur rumah sewaan sederhana ini sedang dalam suasana hati yang tidak bagus saat ini. Lelucon apa-apaan ini? Aku amarin? Ruang paralel? Aku menyeberang ke dunia lain? Setelah kembali tersadar, Jiang Bai mencubit pipi halusnya dan memastikan bahwa dia sedang tidak bermimpi dan hanya bisa bergumam. Jangan salahkan dia karena menjadi seperti ini. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa dia 10 tahun lebih muda. Jiang Bai telah pindah dunia dan dia terlihat seperti ini. Aku khawatir itu tidak sebagus Jiang Bai. Kau harus tahu bahwa ini sudah cukup mengejutkan. Ini masalah besar. Jika kau berubah menjadi orang lain, kau tidak tahu harus berbuat apa. Tidak selalu baik untuk mengirim orang ke rumah sakit jiwa. Aquamarine adalah dunia paralel bumi. Situasinya hampir sama dengan bumi, kecuali untuk detail yang sedikit berbeda. Kau dapat membayangkan bahwa ini adalah bumi 10 tahun yang lalu. Selamat atas keberuntunganmu, kamu menang hadiahnya, dan kamu dilahirkan kembali. Tepat saat Jiang Bai memegang kepalanya, suara yang sangat keras terdengar di benak Jiang Bai. Kamu siapa? Jiang Bai sekilas dan terkejut. Astaga, ini aku adalah Da Qiong System. Asalku, aku tidak tahu. Bagaimanapun, kamu beruntung. Aku membawamu ke sini. Hidupmu akan benar-benar berbeda. Melakukan begitu banyak hal, dapatkan banyak reputasi. Aku akan memberimu manfaat tanpa batas. Suara itu terdengar lagi, sama sekali mengabaikan pertanyaan Jiang Bai dan mulai berbicara pada dirinya sendiri. Da Qiong System? Apa-apaan itu? Jiang Bai sedikit terkejut, dan dia menemukan bahwa otaknya tidak dapat berpikir sepenuhnya. Sistem Da Qiong lahir untuk melatihmu menjadi pahlawan terkenal di dunia. Dengan reputasi sebagai fondasi, kau bisa mendapatkan semua yang kau inginkan dengan reputasi. Suara sistem terdengar lagi, dan sebuah pesan muncul di benak Jiang Bai, memberi Jiang Bai penjelasan awal tentang sistem reputasi. Sederhananya, ini seperti bermain game. Jiang Bai menyelesaikan tugas-tugas yang ada dan kemudian mendapatkan semua yang dia inginkan. Jiang Bai, keluarlah kau dan temui aku. Apa yang terjadi padamu kemarin? Pada saat ini, sebuah suara teriakan terdengar di halaman. Di bawah hujan gerimis, 3 orang berpakaian preman menendang pintu rumah sewaan 3 lantai. Dan ketika mereka memasuki pintu, mereka berteriak dan menunjuk ke pagar berkarat di bawah atap balkon lantai 3 memanggil Jiang Bai. Setelah memegang kepalanya, Jiang Bai memilah-milah ingatan dan mengingat siapa orang itu. Anak laki-laki berambut kuning di tengah bernama Liu Bin. Bocah kecil yang terkenal ini mengenal dirinya, tetapi dia tidak akrab dengannya. Karakter sebelumnya Jiang Bai merupakan orang yang lemah. Untuk jenis orang ini selalu sembunyi dan tidak memprovokasi orang, dengan jujur melakukan aktivitas sehari-hari, menjalani kehidupan normal mereka sendiri, berharap untuk menemukan istri yang baik di masa depan, mengisi hari-hari kecilnya sendiri. 2 orang ini seperti 2 sungai yang berbeda yang tidak memiliki banyak komunikasi dalam hidup mereka. Tapi hal buruk tidak bisa dihindari. Kemarin, ibunya tiba-tiba menyuruh sepupu jauhnya sendiri yang merupakan wanita yang cantik membawakannya pakaian. Lebih buruk lagi, membiarkan sepupunya yang cantik terlihat oleh orang-orang ini. Jadi, Jiang Bai kemarin dipaksa memperkenalkan sepupu perempuannya sendiri kepadanya.
Hal semacam ini Jiang Bai meskipun lemah tidak akan pernah melakukannya. Siapa orang ini? Jiang Bai tidak jelas, tetapi dia juga mengerti secara kasar. Jika dia melakukan hal ini, sama saja mendorong sepupunya ke dalam lubang api. Bahkan jika dia benar-benar ingin melakukannya, aku bisa menebak sepupunya tidak akan mau. "Ah, aku di sini," Jiang Bai menjawab dan melangkahkan kakinya turun ke bawah. Jiang Bai sebelumnya sangat lemah, tetapi sekarang berbeda. Meskipun dia bukan pahlawan, tetapi bertarung, dia tidak pernah takut akan hal semacam ini. Burung mati ada di langit, tidak mati selama ribuan tahun. Hal semacam ini dia takut melakukannya. "Saudara Bin, apa yang kamu katakan kemarin, aku memikirkannya. Datanglah dan katakan padaku dengan seksama." Jiang Bai memandang pihak lain dan melihat dua orang lainnya berkumpul. Haha tersenyum, lalu mengangguk dan berkata, "Baiklah, kau memikirkannya? Hei, anak ini pintar. Keinginanku benar-benar akan tercapai. Setelah kamu berada di wilayah ini, aku berjanji tidak ada yang berani macam-macam denganmu." Liu Bin melihat penampilan Jiang Bai dan berpikir bahwa anak ini ketakutan. Pada saat yang sama, wajahnya penuh dengan senyum. Dia mendekati Jiang Bai dan tertawa. Dia menepuk bahu Jiang Bai dan mengatakan akan melindunginya jika dia berada di wilayah ini. "Melindungi matamu!" Suara pukulan tangan Jiang Bai yang memegang batu bata memukul kepala Liu Bin. Darah menyembur keluar dari dahinya, disertai dengan teriakan Liu Bin. Jiang Bai memukul lagi menggunakan batu bata. Setelah memukul 7 kali berturut-turut, Liu Bin menjerit lagi dan lagi, dan dia tidak bisa bergerak lagi. Jiang Bai menyeka darah di lengannya. Kemudian dia melihat dua orang yang dibawa Liu Bin dan berkata, "Apa? Bawa dia pergi. Katakan padanya bahwa jika dia memiliki kemampuan, datanglah ke dunia bawah untuk menemuiku." Ya ampun, dua orang tersebut berusia 22 tahun. Usia mereka sama dengan Liu Bin dan Jiang Bai. Mereka biasanya hanya minum-minum pada hari kerja dan tidak ada hubungannya dengan berkelahi. Namun pada akhirnya hanya karena tampilannya yang seperti preman, jadi mereka sering mengganggu orang lain. Awalnya berpikir bahwa mengganggu Jiang Bai bukanlah hal yang sulit, tetapi aku tidak menyangka anak ini menjadi sangat kuat. Ini seperti menggali lubang kematiannya sendiri. Dunia bawah? Astaga, ternyata orang ini adalah orang dari dunia bawah. Tempat itu adalah tempat yang terkenal di wilayah ini. Kedua orang tersebut terdiam pada saat ini. Mereka tidak berani membuka mulut dan tidak mengatakan apa-apa. Menyeret Liu Bin dan berbalik untuk pergi, hampir seperti kelinci yang dikejar harimau. Jiang Bai menghela nafas lega setelah mereka pergi. Sejujurnya, tubuh ini benar-benar lemah. Setelah beberapa napas langsung kelelahan. Jika keduanya melawan, aku tamat kali ini. Meski begitu, ini juga adalah aturan hukum masyarakat untuk menakut-nakuti mereka. Ini adalah negara hukum. Jangan melihat kesenangan yang baru saja dia mainkan. Tetapi Jiang Bai juga merasa bersalah. Tentu saja dia tidak takut, dan ini semua pasti tidak akan berakhir. Mereka pasti akan kembali untuk membalas dendam. Aku tidak bisa tinggal di tempat ini lagi. Aku harus cepat pergi dari sini. Saat ini Jiang Bai membuat keputusan. Ding! Kemenangan di pertempuran pertama dengan 1 lawan 3 musuh. Penyelesaian sempurna. Selamat, kamu mendapatkan 5 poin reputasi. Jiang Bai baru saja memiliki ide di hatinya, dan di pikiran Jiang Bai yang siap berbalik untuk pergi,
tiba-tiba mendengar suara sistem. Hanya saja pesan dari sistem ini membuat Jiang Bai tidak bisa menahan muntah. Sistem apaan ini? Apa yang salah dengan ini? Dan apa maksudnya 5 poin reputasi? Bagaimana 5 poin reputasi datang dari 3 orang itu? Tapi segera Jiang Bai menjadi mengerti, karena dia tiba-tiba melihat tetangganya di rumah sewa. 2 orang, pria dan wanita berusia 20-an, berdiri di balkon di lantai 3, melihat Jiang Bai dengan leher mereka yang menyusut. Buru-buru mengangguk dan melarikan diri kembali ke dalam rumah. Ini membuat Jiang Bai agak lucu. Jika aku ingat dengan benar, orang itu memiliki tubuh yang besar dan kuat jika dibandingkan dengan Jiang Bai. Ini takutnya pria itu tidak akan pernah berani lagi mendekatinya, tetapi ini juga merupakan hal yang baik. Selamat, pertama kali kamu mendapatkan poin reputasi dan kamu mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hadiah undian. Jalan panjang menuju kehidupan yang baik terletak pada akumulasi poin reputasi. Ketika poin reputasimu mencapai 1000 poin, kamu bisa mendapatkan hadiah undian kedua. Lotre, Jiang Bai melihat sekilas, dan kemudian ada mesin undian besar di depannya. Ini membuat Jiang Bai berpikir sekilas, dan kemudian menyadari dalam hatinya bahwa benda ini hanya dapat dilihat olehnya dan tidak dapat dilihat oleh orang lain. Ini membuatnya lega. Perhatikan baik-baik, mesin undian ini berbeda dari mesin undian umumnya. 3 kotak besar berdiri dari atas dan ke bawah. Penunjuk utama hanya menunjuk ke 1 kotak, dan ada kotak dengan 9 warna dalam daftar. Selain 3 gizi hitam, 6 gizi lainnya memiliki 3 putih, 1 biru, dan 2 ungu, dengan kata-kata tertulis di atasnya. 3 yang putih adalah hadiah 100.000 yuan, adventure 1 kali, dan 10 poin reputasi. Jelas ini adalah hadiah yang paling umum. Kecuali 100.000 yuan yang membuat mata Jiang Bai bersinar, 2 hadiah lainnya Jiang Bai benar-benar tidak peduli. Hadiah warna biru jauh lebih tinggi, keterampilan sanda tingkat lanjut. Ini membuat mata Jiang Bai bersinar. Ini hal yang bagus. Kau harus tahu bahwa dia sekarang adalah pria yang tidak memiliki kekuatan, dan baik dalam kehidupannya yang sebelumnya atau sekarang, pada kenyataannya dia tidak akan dapat melakukan apapun selain tamparan di wajahnya. Liu Bin, mereka belum selesai. Sekarang jika aku mendapatkan hal ini akan jauh lebih aman. Adapun kotak ungu lain dengan tanda tanya, Jiang Bai memilih untuk mengabaikannya dan melihat kotak ungu yang lainnya. Ketika mata Jiang Bai beralih ke kotak ungu, matanya berhenti bergerak, karena kotak ungu di depannya memiliki beberapa mata ungu yang menarik perhatiannya. Hadiah kesempatan untuk menjadi kaya.